Ya, ketemu lagi. Gimana semuanya cantik? Masih tetap antusias ya untuk ngedenger ya? Keren banget ya. Jadi yang jelas tadi dikatakan kalau kita punya keintiman dengan Tuhan, ada banyak hal-hal yang luar biasa. Ingat ya ibu-ibu ya, wanita-wanita cantik, dan membuat Abraham menjadi pribadi yang bisa mengalah, yang tidak ngotot mempertahankan senioritasnya. Gereja seringkali ribut hanya gara-gara masalah posisi. Kalau betul-betul memang setiap kita sadar bahwa kita punya hubungan dengan Tuhan intim, gak akan tuh berantem hanya gara-gara masalah posisi, jabatan ya, atau pekerjaan atau apapun ya. Terlalu kecil untuk kita bisa ngotot hanya gara-gara masalah seperti itu. Karena Tuhan janjikan lebih besar daripada apa yang kita bayangkan, betul? Yang kedua dikatakan tadi adalah pribadi yang bagaimana? Pribadi yang pertama tadi adalah pribadi yang tidak ngotot, yang kedua adalah pribadi yang bisa menikmati di tengah-tengah masalah ya. Siapa contohnya? Daniel. Daniel bisa menikmati dengan api yang begitu panas luar biasa. Mas sampai orang terheran-heran. Jadi orang yang melihat kita ya, bukan kita yang mesti bilang saya deket loh sama Tuhan. Orang bisa merasakan, lu beda ya. Kok nggak seperti orang lain? Biasanya orang kalau udah punya utang, udah punya masalah, itu pasti muka udah kayak Daniel, betul. Ini kok tetap masih bisa mukanya muka happy, karena masih ada sukacita. Yang membedakannya, kedekatannya dengan Tuhan, betul ya. Nah yang ketiga kita buka Mazmur 84 ayat 10 ya. Supaya kita di tempat ini mari, ini waktunya kita mengevaluasi diri kita. Karena tanpa keintiman dengan Tuhan, tidak akan mungkin kita jadi mempelai Tuhan. Ingat ya, nanti Tuhan Yesus datang kedua kali, yang dia cari adalah mempelai wanitanya loh. Bagaimana bisa jadi mempelai wanita kalau nggak intim dengan mempelai pria, betul? Jadi makanya mumpung masih ada waktu, masih sehat, masih diberikan nafas kehidupan, ayo berikan waktu seperti Daniel memberikan waktu. Minimal dilakukannya 3 kali dalam sehari. Tuhan nggak suruh kita harus sama 3 kali sehari, tapi minimal berikanlah waktu yang berkualitas bagi Tuhan. Jangan sudah ngantuk, sudah capek dari kantor baru bilang Tuhan pengen ngobrol, tapi baru 5 menit udah ngorok. Karena apa? Udah kecapean, betul? Makanya pagi-pagi benar sebelum ada kegiatan, ayo berikan waktu kepada Tuhan, menyembah 1-2 lagu, nikmati kebaikan Dia. Itu akan membuat kita punya karakter yang tidak baik, akan banyak diubahkan. Itu yang kedua. Yang ketiga Mazmur 84 ayat 10. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ini pendapat dari siapa? Raja Daud. Notabene-nya apa sih yang gak Raja Daud punya? Yang pasti istananya keren banget lah. Nggak mungkin istananya istana miniatur, betul. Istananya mungkin kamarnya aja mungkin sebesar rumah kita, betul. Raja, bayangkan. Tapi nggak dia bilang, aduh paling enak nih di dalam kamar gua nih yang pakai full AC atau mungkin yang banyak dayang-dayang. Enggak tuh. Daud nggak berkata seperti itu. Nggak dia katakan aku paling suka kalau dekat dengan harta berlianku, dengan emas yang begitu banyak upeti daripada raja-raja kecil. Enggak tuh. Dia nggak berkata aku paling nyaman dekat dengan dayang-dayangku atau selir-selirku. Karena pastilah Raja Daud pasti banyaklah wanita yang suka dengan dia, betul. Karena bukan dia yang mencari wanita, tapi wanita yang dikirim oleh raja-raja yang selama ini mungkin ada di bawah wilayah daripada Daud. Intinya semua kenikmatan dunia ada di sekeliling Daud. Tapi dia berkata lebih baik 1 hari di rumah Tuhan. Ini bicara tentang keintiman loh. Bagaimana dengan kita? Kita lebih memilih dunia atau lebih milih intim dengan Tuhan? Untuk intim gak perlu harus jadi pendeta, percayalah. Karena Daud sampai matinya tetap jadi raja loh. Daniel sampai matinya tetap menjadi orang di pemerintahan. Tidak harus pindah posisi, tapi keintiman bicara tentang relationship, tentang hubungan. Dan kekristenan bukan agama saja, tapi tentang hubungan kita dengan Allah yang kita sembah ya. Nah dikatakan Daud intim. Nah akibat seorang yang intim apa? Kita buka Matius 5 ayat 43 sampai 44. Kamu telah mendengar firman ini, kasihilah sama manusia dan bencilah musuhmu. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini gak main-main. Bayangkan bukan hanya disuruh ngampunin, disuruh berkatin musuh kita. Logikanya kok enak ya Bu Indri ya. Udah saya dijolimin, sudah saya dihancurkan, saya sudah dihianati, sudah saya ditipu. Enak aja Bu Indri sekarang saya disuruh sekarang untuk bisa berkati dia. Itu pola dunia. Kalau kita tidak punya hubungan intim sama Tuhan tidak mungkin bisa. Tapi Daud bisa loh. Mana bukti dia bisa? Kita buka 2 Samuel 9 ayat 1 ya. Ini buktinya. Berkatalah Daud ya. Ini Daud yang berbicara. Bukan apa kata orang. Masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Dia tanya bukan untuk dibunuh, tapi perhatikan. Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Jonathan. Ya,
Ayat 3, kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang daripada Allah. Lalu berkatalah Ziba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Jonathan yang cacat kakinya. Ayat 7, perhatikan. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Jonathan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Ayat 13, demikianlah Mephiboset diam di Yerusalem sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja, adapun kedua kakinya timpang. Ini gak main-main loh, makan satu meja dengan raja. Kalau Mephiboset ini misalnya orang yang sangat jahat, bisa gak dikasih racun waktu pas makan dengan Daud? Sangat bisa. Tapi Daud gak persoalan, dia mau memberkati orang-orang yang notabene-nya keluar daripada keturunan orang yang begitu sadis sama dia. Saul ini jahatnya luar biasa, padahal dia adalah mertua kandung daripada Daud. Dia berusaha untuk membunuh Daud. Satu kali waktu itu di Nob, ya, dikatakan imam-imam memberikan Daud makan. 80 imam dengan pakai jubah imam itu dibunuh semua dengan parang loh oleh Doeg. Atas suruhan daripada Saul. Kenapa bisa? Karena Saul menganggap, kenapa kalian perhatikan musuh saya? Dia sangat obsesi untuk membunuh Daud. Harusnya logikanya dengan nenek, dengan kakek seperti Daud, keturunannya juga nggak akan mungkin dong dipercayakan oleh Daud, betul? Tapi perhatikan Daud bukan hanya diberkati, ladangnya dikembalikan, tapi diajak makan setiap hari sama-sama dengan santapan raja. Ini bicara bukan hanya mengampuni, bukan hanya melupakan, tapi memberkati orang yang pernah jahat dengan kita. Kok bisa ya Daud seperti ini? Kan nggak mungkin lah, kok bodoh banget Daud, kok mau ambil resiko. Pasti kita akan komentar seperti itu. Daud pribadi yang melekat pada Tuhan. Dan dia mau praktekkan tentang kasihlah musuhmu dan berkatilah musuhmu. Hanya orang-orang yang melekat pada Tuhan yang bisa melakukan firman Tuhan dengan sempurna. Kalau kita dengan kekuatan kita sendiri, nggak mungkin kita bisa melakukan hal itu. Betul? Benar, karena itu manusiawi. Bagaimana sekarang kita mau berbuat baik kalau dalam keadaan orang itu sekarang pernah berbuat jahat dengan kita, Bu Indri? Ya bagaimana dengan kita wanita-wanita? Bisakah kita tetap mendoakan pasangan kita yang mungkin selama ini KDRT dengan kita, atau mungkin selama ini sudah membuat hati kita terluka dengan punya wanita lain? Bisakah kita memberkati pasangan kita dengan doa kita, dengan perhatian kita, dengan kasih sayang kita yang tulus? Memang tidak mudah. Itu dibilang orang bodoh. Kok mau-maunya kamu ngalah terus? Kok mau-maunya kamu mendoakan dia? Kok mau-maunya kamu memberkati dia? Padahal dia enak-enak sekarang dengan wanita lain. Itu pola pikir dunia. Tapi kita belajar daripada seorang Daud. Makanya dikatakan Yesus anak Daud. Maka dikatakan kepada Daud Tuhan berkenan, ya. Allah Bapa sangat berkenan kepada Daud. Satu-satunya pribadi yang sampai Tuhan berkata, aku berkenan kepadanya, itu adalah Daud. Kenapa sampai bisa? Karena Daud begitu melekat pada Tuhan dan bukti kemelekatannya, dia bisa melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Hari ini mari kita koreksi untuk kita bisa mengampuni, melupakan, bahkan memberkati orang-orang yang menyakiti kita. Tidak mudah, dengan kekuatan kita sendiri itu impossible, tidak mungkin. Tapi waktu kita punya karakter Yesus, kita punya kemelekatan dengan Tuhan, kita punya keintiman dengan Tuhan, we can do it. Bukan karena kita hebat, tapi karena kita punya kemelekatan kepada Tuhan, ya. Jadi jelas sekarang dikatakan semua orang-orang di Alkitab yang punya kemelekatan itu luar biasa. Mereka tampil beda. Dikatakan Daud bisa memberkati musuhnya. Dikatakan tadi Musa bisa tidak ngotot tentang haknya. Dikatakan tadi Daniel bisa menikmati dapur api yang panas. Bagaimana dengan kita? Masih kita juga tetap jual mahal dengan tidak butuh Tuhan untuk kita bisa dekat dengan dia? Yang rugi bukan Tuhan loh, ya. Yang rugi adalah kita sendiri. Karena dengan keadaan dunia yang semakin tidak menentu ini, tanpa kedekatan kita pasti akan jadi the loser, pecundang. Kita akan bisa menang melawan peperangan kita. Jadi jelas tadi dikatakan ya, tentang kedekatan, ya. Tadi ada 6 pribadi. Kita sudah bicara tentang Musa, kita sudah bicara tentang Daud, kita sudah bicara tentang Daniel, ya. Kita akan juga bicarakan tentang pribadi-pribadi yang lain untuk selanjutnya.